yang paling beruntung dalam hidup ini adalah kalau kita dekat dengan Allah. Kita belajar, kita berusaha mengamalkan supaya kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah, dicintai Allah. Imam Ibnu Athaillah menceritakan orang yang tertipu setengah dari kebodohan, yaitu misalkan seperti kita ini sedang berusaha dekat dengan Allah, lalu kita berbuat maksiat, dosa, tapi tidak melihat Allah itu menegur dirinya. Oh, baik-baik saja. Lihat lawan jenis, baik-baik saja. Lihat tayangan yang tidak benar di HP, baik-baik saja. Tidak ada teguran dari Allah. Di pekerjaan tidak ada sesuatu yang berupa teguran. Kesehatan gak dibikin sakit, rezeki tetap mengalir. Jadi ada orang yang merasa saya ini lagi mendekat ke Allah, lalu berbuat maksiat, berbuat salah. Gak apa-apa nih, ternyata Allah gak negur. Ini salah satu di antara kebodohan, karena dia berpikir begini, kalau ini saya salah pasti Allah nggak nolong saya. Buktinya rezeki jalan, buktinya di kantor saya baik-baik aja, buktinya maksiat saya tidak diketahui orang lain, buktinya saya tidak dihina orang. Jadi ada orang yang berusaha taat dan dia tetap melakukan maksiat, dan dia menganggap maksiat itu tidak berefek, tidak berbuah teguran dari Allah. Menurut Imam Ibnu Athaillah, orang yang menganggap remeh maksiat karena merasa tidak ditegur oleh Allah, ingatlah teguran dari Allah itu bisa macam-macam. Nah, dia bisa oleh Allah ditegur tanpa dia merasa sudah mulai dijauhkan dari Allah. Di sini diingatkan bahwa dia tidak meningkat keyakinannya kepada Allah. Padahal ilmu nambah, ibadah nambah, tapi ketenangan tidak nambah. Nambah yakin ke Allah tidak, masih cemas tentang rezeki, cemas tentang karir. Padahal saat yang sama teman-teman lain itu sudah makin mantap yakinnya. Tidak naiknya keyakinan itu pun sebuah kerugian. Atau dia dibuat tanpa sadar, yang biasanya datang ke masjid awal sebelum azan, tiba-tiba dengan kesibukannya dia ke masjid sudah azan. Yang biasanya dia senang di saf pertama, dia memang ke masjid tapi tidak lagi bergairah di saf pertama buat lelaki. Nanti makin belakang, nanti dia biasanya masuk ke masjid sholat sunnah, dia jadi tidak sholat sunnah, tidak ada lagi kesempatan, tidak kebagian amalan sunnahnya karena sudah takbir imam. Kemudian yang biasanya habis sholat nikmat zikir, tanpa dia sadari sekarang lebih suka megang HP. Sepertinya penting berita itu untuk diketahui. Yang biasanya wirid dan munajat, tiba-tiba doanya itu menjadi ringkas saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin amin amin. Lambat laun zikir tidak, doa juga tidak. Seakan-akan sesudah sholat itu urusan itu menjadi penting semua. Biasanya diawali yang punya HP itu urusan HP jadi penting. Seakan-akan berita itu harus dia tahu segera. Padahal tidak ada HP juga baik-baik saja. Yang biasa sholat sunnah, sholat rawatib, entah gimana, pokoknya jadi ada urusan sehingga keluar dari masjid. Asalnya rasa sesal, saya tidak sholat sunnah nih. Lama-lama sesal itu juga nggak ada. Jadi biasa saja. Datang tidak tahiyatul masjid, tidak sholat sunnah dulu, kemudian sholat tidak ada zikir, tidak ada lagi sholat sunnah. Ini sebetulnya udah kerugian besar. Yang biasanya one day one juice,
ingin baca Quran, sekarang pegang Quran sebentar, ada kesibukan, lama-lama tidak pegang Quran. Ini sebetulnya sudah dijauhkan oleh Allah. Mungkin karirnya ditambah sibuk, atau bisnisnya maju sibuk, tapi kedekatan dengan Allahnya jadi kurang. Nah, sebetulnya ini musibah besarnya. Jadi harus hati-hati kita ini. Kalau ibadahnya sudah sangat kering, itu masalah. Yang biasanya mau tidur wudu hilang, nggak ada wudunya, atau gimana pokoknya mau tidur. Yang biasanya mau tidur zikir, enggak, malah buka YouTube ya, buka, ada aja yang dilihat itu. Hilang kesempatan ngaji, wirid. Itu udah ciri-ciri tuh, diberi jarak oleh Allah. Yang biasanya nyetel tahajud jam 3:03, nanti tuh jadi 3:30 juga cukup gitu. Hilang tahajudnya, lambat-lambat hilang ke masjidnya. Mungkin dia ditambah popularitasnya, subscribernya makin banyak ya. Dia merasa sukses dengan dunia, tapi ke Allahnya makin dicabut oleh Allah. Nikmat ingat ke Allah, nikmat taat ke Allah, nikmat munajat ke Allah. Nah, ini sebetulnya sudah musibah ini hadirin. Hati-hati hadirin sekalian, tidak bahagia dengan dunia berikut isinya. Makanya di sini disebutkan juga nih oleh siapa? Ciri orang yang disukai Allah itu, dia ini kalau Allah sayang ke seorang hamba ya, dimudahkan oleh Allah untuk berbuat taat, walaupun dia sendiri rada kurang pengen. Tuh, ayo ke masjid yuk, padahal dia malas ke masjid. Come on bro, digandeng oleh temennya, jadi nggak bisa nolak. Masjid duduk di sana di belakang, didorong-dorong, maju pak, jadi saf depan. Itu bagian karunia tuh hadirin, dimudahkan oleh Allah mendapatkan yang terbaik. Saf depan langsung duduk, kata yang sebelah, sholat sunnah dulu pak. Jadi dia sholat sunnah. Jadi ada orang yang malas beramal, tetapi oleh Allah ditolong dia bisa beramal, itu bagus. Bangun tidur, nyetel alarm jam 3:30, jam 3 sudah bangun. Ya, setengah jam lagi ditidur-tidur, mules ya. Ke toilet, ke banjur. Jadi tahajud. Bisa jadi begitu. Senin Kemis rada malas saum. Tahu-tahu ada teman sahur, dikasih makan, ayo sahur sama-sama. Jadi ke bawah sahur. Ngaji jadi ke bawah ngaji. Kotak infak lewat terus di depan dia, ya kan? Tadi tidak diisi, di belakang dititipin ke dia. Itu kayak maksa begini. Masya Allah. Satu, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, walaupun dia sedang kurang semangat, kurang antusias, Allah memberi jalan. Jadi boleh jadi perintah orang tua, diperintah suami, Pak, bapak teh lelaki, soleh atau solehah? Ke masjid pak, ke masjid pak. Itu Allah yang menggerakkan itu. Karena yang disuruh sudah ngaji belum? Pak, dari dulu ngajinya kok itu aja ngimamin, sebentar lagi Ramadan, tambah dong hafalannya. Siapa yang menggerakkan itu? Allah itu. Kita dikondisikan untuk meningkat. Yang kedua, pengen maksiat tapi gagal terus. Ngeceng, salah yang dikeceng. Mau ngirim WA kepada someone, ai jeletot ke kepala sekolah. Salah pijet itu tidak ada yang kebetulan, itu bisa terjadi dengan izin Allah tuh salah nomor tuh.
Ada yang naksir misalkan, dia nggak diterima. Pokoknya mau maksiat, mau nyontek, salah bawa contekan kalau bawa cicilan. Ada yang mau berbuat maksiat gagal terus. Itu karunia Allah hadirin. Mau ngebohong, lupa bohongnya. Jadi beruntunglah yang oleh Allah digagalkan mau maksiat. Itu bagian dari karunia. Jangan salah hadirin. Dan yang ketiga, nih kalau ini orang disukai oleh Allah, dibuat oleh Allah, membuat dia itu selalu ada aja kebutuhan terhadap pertolongan Allah. Jadi dikondisikan oleh Allah supaya dia tuh jadi ngarep-ngarep pertolongan Allah terus. Utang misalkan, yang nagihnya tuh berotot yang gede, jadi ya Allah, oh itu di kalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Karena yang nagihnya kurus, dia nggak doa tuh. Ini serius hadirin. Ada aja kejadian-kejadian yang membuat dia itu selalu mengharapkan pertolongan Allah. Ini tuh bagian dari nikmat. Karena bahaya dalam hidup ini, kita tidak memerlukan Allah. Padahal memerlukan, tapi kita nggak minta. Dan sebaliknya, ciri orang yang dihinakan Allah juga ada 3. 1, berat sekali mau taat itu. Ada aja halangan, mau saum gagal, mau baca Quran tiba-tiba ada urusan, mau tahajud ketiduran, mau sedekah kelewat kotak infaknya. Pokoknya ada aja penghalang-penghalang taat itu. Wallahu alam apa sebabnya ini ya. Yang kedua, itu maksiatnya lancar. Ngedipin seseorang, datang 10 terlalu dramatis ya. Pokoknya dia jadi playboy cap 2 cula lah ya. Padahal mah nggak keren-keren amat, tapi yang naksir banyak. Hampir di tiap belokan. Jadi dosa. Pulsa nggak ada habis-habisnya. Ada yang ngasih. Anteng we terus dengan HP. Jadwal ngaji lewat, jadwal zikir lewat. Jadi diwowoi, serba mudah untuk maksiat ini. Korupsi juga, mau korupsi sedikit jeblok jadi banyak. Sepertinya dia tuh dimudahkan. Ini istijraj. Dan yang ketiga, tertutupnya pintu berhajat ke Allah. Jarang doa tuh, jarang, nggak ada doa aja, nyeplos aja. Kayaknya nggak perlu doa juga udah diberi gitu. Ini celaka kita ya. Karena doa itu adalah nurus samawati wal ardh. Doa itu cahaya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata. Doa itu tanda keakraban hamba kepada Allah. Makin banyak doa, itu ciri orang yang dicintai Allah. Rasulullah SAW itu orang yang paling banyak doa. Maka kita harus waspada, diambil pelan-pelan ini. Dan semuanya itu awalnya adalah menganggap remeh maksiat. Jadi ini nggak apa-apa nih maksiat ini, kok nggak ditegur oleh Allah gitu. Makanya beruntunglah kalau yang sering ditegur Allah. Dulu ada cerita ya, seorang suami makan dengan keluarganya di sebuah restoran. Nah yang pelayannya ini rada gimana lah gitu ya, menarik untuk disaksikan. Padahal ada istrinya di sana, tapi ngelihat toel. Istrinya tidak tahu, anak tidak tahu, tapi ada yang tahu. Siapa? Sebetulnya itu perempuannya. Allah tahu, dia ngelirik-lirik. Ini tidak tahu. Perempuan itu tidak tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur.
Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati, pikiran-pikiran. Azan maghrib, Bu, saya ke masjid, ke musola dulu. Lagi jalan, nabrak pintu kaca. Padahal pintu itu ada tulisan awas kaca. Ini bagus nih hadirin. Kalau case kayak gini mah karunia Allah. Dan ketika nabrak pintu kaca itu udah keras, sakit, dilihat orang, malu, tapi hatinya langsung sadar, ini buah dari zina mata saya. Oh, itu top kalau begitu. Bersyukurlah kalau tiap maksiat dikit. Masih ingat ibu-ibu yang pulang dari Masjidil Haram habis sholat duha, sedang jalan, tiba-tiba burung kotorannya kena jidat, pesir. Apa yang dilakukan ibu? Ibu itu nangis. Pulang ke rumah, ke hotel maksudnya, ganti mukena, balik lagi ke masjid, sholat, nangis. Ibu, kenapa sampai gini-gini amat? Kena kotoran merpati aja sampai pilu begini sedihnya. Si ibu ini menerjemahkan, mungkin guru fisika ya. Ini lapangan segini luasnya, kepala saya segini kecilnya, kenapa pas ke sini? Ini pasti Allah yang ngatur. Susah kotoran kena jidat itu, Pak. Pertama lintasannya harus sama antara jalan si ibu dengan terbang mas burung itu, si burung itu. Yang kedua, sudut kemiringan antara, maaf ya, pantat burung dengan jidat harus presisi, karena terlalu cepat dikit lewat, benar? Kemiringannya tidak pas, nggak kena. Yang ketiga, kecepatan angin. Kalau terlalu kenceng, encelok ke sana. Tapi yang terumit yang keempat, tingkat kemulesan burung. Gimana itu momentumnya? Begitu mau bisa ngepas begitu. Itu kan bukan detik itu hadirin. Burung sambil terbang sambil set. Ibu ini hebat, ini Allah yang ngatur. Allah tahu. Allah tahu otak saya ini jarang ingat Allah. Banyak mikir dunia, banyak mikir kejelekan orang, kotor. Itu yang beruntung tuh. Dikasih oleh Allah jalan, dia bisa tobat. Jadi jangan terpedaya oleh kelapangan, kemudahan, pujian, datangnya rezeki, dihormati orang, seakan-akan ini sukses, seakan-akan Allah tuh suka sama saya nih, karir bagus, naik jabatan, tambah bonus ini, bonus itu, juara ini, juara itu. Apakah itu tanda dia dekat dengan Allah? Belum tentu. Makanya aneh, ada yang suaminya naik jabatan langsung syukuran, aneh. Padahal kerja belum, ya kan? Dan belum jelas itu bakal ketangkep atau enggak, ya. Harusnya gimana kalau dapat jabatan, ya taubatlah. Ini istijraj atau bukan? Saya mampu atau tidak mengemban jabatan ini? Nambah ketaatan ke Allah atau nambah kelalaian, nambah manfaat atau nambah kezaliman? Oh, gitu hadirin. Dulu Darut Tauhid ini pernah diuji dengan popularitas. Dulu tuh 2000 tamu tuh sehari, dan semuanya dipotret, bisa dibayangkan. Saudara belum nyobain sih dipotret 2000 ya?
Ini terus udah nggak jelas senyumannya juga, udah capek atau hadirin. Apakah itu tanda sukses? Oh tidak. Capek, sholat jadi telat, ke masjid jadi berat, tahajud kelewat, aduh gitu ya. Dunia datang, bisnis dikit-dikit sukses, bisnis ini laku, waduh sibuk bisnis. Para pejabat ingin ditemuin, ketemu, itu kan sukses bukan? Jadi jarang ketemu ulama, jarang ketemu duafa, karena kebanyakan pejabat, artis datang. Itu teh sukses atau tidak? Oh, bukan itu ukuran sukses. Ya, sukses itu kalau hati makin bersih, amal makin melimpah, yang disukai Allah, itu sukses. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amal. Jadi jangan ukur sukses oleh duniawi ya, karena itu juga bisa istijraj, diberi tapi untuk menambah kehinaan, kesesatan, kejauhan dari Allah. Alat ukur kesuksesan seseorang itu makin dekat dengan Allah atau tidak. Selamat datang Ibu, alhamdulillah. Bapak, alhamdulillah. Dari mana ini? UBSI. Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya. Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja perjumpaan ini. Ini sebetulnya membuat hati orang susah omongan saya ini ya. Jadi kalau datang nggak boleh, kok datangnya telat? Oh, nggak boleh ngomong gitu. Semuanya sudah berusaha, tetapi sekarang lah baru nyampe nya gitu, berbaik sangka ya Bu ya. Bahagia kan dibalik sangka gitu ya Bu ya.